Jadi tadi berbicara tentang konsep ilahiyah, bumi ini diwariskan untuk orang-orang yang soleh dan beriman. Setuju ya? Dengan tidak menggunakan pestisida kimia dan kimia berlebih, tetap kita menggunakan tapi secara bijaksana. Nah, akhirnya sekarang kita ke produk knowledge-nya. Nah, ini legalitas eco farming. Jadi pada tanggal 20 Januari 2020 perizinan SK Kementan ini sudah keluar. Nah, kemudian SK Kementan ini adalah salah satu syarat untuk kita mempromosikan produk eco farming ini di atas legalitas yang sah secara hukum. Nah, kemudian nama perusahaannya PT Bank Inovasi Organik, kemudian nomor pendaftarannya, jenis pupuknya adalah organic briquette. Kemudian satu-satunya distributor tunggal untuk eco farming ini new formula adalah PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Jadi tidak ada lagi yang. Nah, kemudian nanti kita ceritakan nih ada produk abal-abal yang itu bisa diceritakan nanti semua di situ. Nah, kemudian kebutuhan shea organiknya tinggi 51,06% karbon organiknya dalam 30 gram tub itu 51,06% karbon organiknya. Share N rasionya itu 15,24. N totalnya 3,35. Itu hampir setara dengan urin kelinci. Kecil ya? Kecil nggak? Kecil kalau dibandingkan urea. Tapi ternyata hitung-hitungan di alam itu tidak seperti itu. Makanya banyak pertanyaan, ini dari mana nih kebutuhannya? Karena patokannya urea. Dulu saja petani orang tua kita tidak ada persentase nitrogen yang bersedia kan, ureanya belum ada. Nah, disinilah faktor alam bekerja. Sumber dari bakteri penambat nitrogen di udara itu namanya Nitrobacter species. Itu bisa ngambil nitrogen di udara berupa unsur, bisa dijadikan senyawa. Itu luar biasa kinerjanya, tidak kelihatan. Tapi syaratnya apa? Tadi ada kotoran ternak. Nah, kemudian P2O5-nya berupa fosfornya itu 4,84%. Apa bedanya dengan kotoran cacing? Sama, cuma di sini sudah siap aplikasi. Kemudian K2O-nya, KCl-nya itu 1,47%. Nah, kemudian di sini ada lagi pH-nya, pH netral 7,05%. Jadi perlu diketahui pH itu adalah derajat keasaman atau suhu potensial hidrogen. Itu nilainya 0 sampai 14. Nah, tanaman yang dibudidayakan oleh manusia itu komunitas pertanian itu di pH netral 6,7 sampai 7. Makanya nanti banyak pertanyaan bagaimana kalau lahan gambut yang bersifat asam, fungsi eco farming seperti apa, nanti bisa diceritakan. Bercerita tentang agroekosistem ideal, tanah dan lahan memiliki sifat fisik, struktur, dan tekstur. Sifat kimia, kapasitas tukar kation, kemudian sifat biologi, yaitu tadi mengandung agen hayati apa, bakteri positif apa, kemudian sifat fisiknya itu berupa tekstur. Jadi tanah itu dilihat. Jadi kita jangan spekulasi nih, karena kita terlalu semangat tanpa dasar ilmu pertanian, akhirnya main hantam saja. Ada petani bertanya, ini eco farming bisa mengatasi itu? Oh bisa Pak, karena urusan bisnis. Itu sama, jangan disebut. Karena saya uji pun, karena memang bukan pestisida, nggak bakal mati. Tapi prosesnya yang tadi, ketika bahan organik berupa pupuk kandang ini masuk ke dalam tanah dengan teknologi mikrobial eco farming kita aplikasikan di kotoran ternak kita tadi, kemudian tanah akan memberikan nutrisi yang terbaik untuk tanaman. Disitulah tanaman ideal tumbuh yang tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Jadi ada alurnya. Kok saya nyemprot tetap aja pakai kena ulat. Makanya kita punya tim riset di Solo. Teman kita juga sama praktisi pertanian terpadu. Jadi ngurus ternak sapi itu yang dicari bukan daging, itu bonus nomor berapa, tapi kotoran ternaknya. Kotoran ternak kita tampung, kita mekanisasi bagaimana caranya lahan padat dengan cair itu dipisahkan masuk ke dalam hamparan sawah 1 hektar. Itu murni 100% tanpa pupuk kimia,
dan aplikasi untuk anti tikusnya pakai biourin itu luar biasa, tidak disukai hama, tidak ada yang namanya kepik-kepik itu. Jadi ada mekanismenya supaya tanaman ini tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Nah makanya kembali lagi ke sini, jika agroekosistem berupa tanah atau lahan ada sifat fisiknya, sifat biologinya, sifat kimianya, kapasitas tukar kation. Nah kemudian disebutlah nanti ada restorasi kesuburan tanah. Jadi tanah ini akan kembali subur. Nah kemudian tanaman membutuhkan nutrisi lengkap berupa 13 unsur hara terdiri dari hara makronya harus dihafal. Hara makro itu adalah hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Nitrogen, terus fosfor, terus kalium. Nah, nitrogen, fosfor, dan kalium, kalau kita ingin sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, itu banyak sumbernya. Contoh misalkan keong racun, itu mengandung asam amino tinggi. Kalau asam amino tinggi berarti identik dengan protein identik dengan nitrogen. Nah itu sumber nitrogen terbaik untuk. Jadi kalau misalkan ada banyak yang bertanya, ini keong gimana nih? Nah itu tinggal manual saja dia pungutin, kemudian nanti difermentasi untuk mengganti kebutuhan nitrogen dari urea yang ada. Itu sumber nitrogen terbaik. Belum lagi urin yang terbaik urin kerinci. Itu kandungannya 1,5 sampai 2,7 nitrogennya. Jadi kita jangan terpaku karena urea 46%, kita nyamainnya gimana ya? Tidak, karena alam itu lebih bijaksana lagi. Makanya kan ada laporan mitra di daerah mengaplikasikannya sederhana saja, hasilnya luar biasa. Nah itu, jadi matematika alam itu tidak seperti hitungan manusia. Yang penting kita sediakan dulu bahan organik berupa pupuk kandangnya, kemudian di situ nanti ada proses teknologi mikrobiologi farming, kemudian hasil dari dekomposisi itu akan diserap oleh nutrisi tanaman. Nah disitulah terjadi bahwa tanaman tidak disukai oleh hama dan penyakit tanaman. Nah ini harus dipegang. Nah kemudian hara makro primer NP dan K ini, kemudian makro sekundernya sulfur, kalsium dan magnesium. Ini hara yang terbaik. Kalau nasi padang ini, kalau NPK-nya itu nasinya, kalau sulfur, kalsium, magnesium adalah rendang dengan daun singkongnya. Pokoknya yang masih gede-gede yang kedua lah, sekunder. Nah, kemudian mikro, klor, mangan, terus ferum atau FMC, terus cuprum atau tembaga, terus zianan atau sen, kemudian boron, kemudian molybdenum. Nah ini 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu, alhamdulillah pengakuan dari formulator sudah ada semua di Ekofarma. Kemudian 3 unsur hara lagi ada di udara. Itu Allah sediakan secara gratis untuk kebutuhan tanaman. Salah satunya yang gas di udara, hidrogen, oksigen, terus karbon, oksigen, dan hidrogen. Nah kemudian jika agroekosistem ideal ini sudah terpenuhi, tanaman pun akan hidup secara optimal. Nah ini perlu kasih sayang juga. Tidak bisa kita katakanlah merawat ala kadarnya pengen hasil yang optimal. Makanya di sini kebutuhan unsur hara tanaman. Nah kita berbicara lagi mungkin seperti tadi aja kan masih pada bingung kan, apa betul Rasulullah itu bertani? Itu banyak ayat ternyata. Nah sekarang ada lagi kebutuhan unsur hara tanaman. Walaupun khalaqal insana min sulalatin min tin, ada yang tahu nggak bagaimana proses penciptaan manusia itu? Dari unsur apa? Hah? Manusia tercipta dari apa? Bukan dari tanah, tapi dari sari pati tanah. Contoh, ini tanaman padi. Tanaman padi ini bisa hidup nggak kalau 4 unsur yang Allah sediakan itu tidak terpenuhi satu saja? Contoh yang pertama, matahari sebagai unsur api.
kemudian oksigen sebagai unsur udara, kemudian tanah sebagai tempat hidupnya tanaman, yang ketiga air. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, manusia itu tercipta bukan dari tanah, tapi dari saripati tanah. Yang dari sini, kita bahas secara ini, diserap oleh tanaman, kemudian menjadi bulir tadi, tapi bulirnya tidak mengandung apa tadi? Nitrogen sintetis karena jadi diabetes tadi. Nah, diserap oleh tanaman. Nah, bulir ini yang kita makan nanti, ini mengandung saripati tanah. Bagi laki-laki menjadi spermatozoid, kemudian yang perempuan menjadi sel telur. Nah, ini proses penciptaan manusia itu dari sini.